Stella yang tersesat dalam halaman buku sainsnya menemukan ketenangan di bawah naungan dedaunan. Sore yang tenang di sekolah membisikkan rahasia alam. Kilauan cahaya tiba-tiba menandakan kedatangan Astro. Muncul dari hologram di gelang pintarnya. Astro, Bu Guru bilang kita tinggal di sistem tata surya. Maksudnya apa ya? Stella bertanya. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Astro muncul sepenuhnya. Kehadiran holografiknya memancarkan cahaya lembut di wajah Stella. Matahari sore menyaring melalui dedaunan, menciptakan bayangan yang menari saat Astro bersiap untuk menjelaskan misteri tata surya. Di dalam kapsul imajinasi, layar berputar dengan kecepatan melengkung, tarian cahaya dan warna yang memukau. Astro sambil tersenyum berseru, "Pertanyaan yang bagus. Stella, yuk ikut aku. Kita jelajahi tata surya bersama." Kapsul itu melaju kencang. Lintasannya menuju planet-planet, membawa Stella dan Astro ke alam semesta yang tak dikenal. Stella dan Astro tertawa. Suara gembira mereka bergema di dalam kapsul saat mereka memulai petualangan tata surya mereka. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya yang terletak di pusat tata surya. Sebagai pusat gravitasi, matahari menahan semua planet, asteroid, dan objek lain dalam orbitnya. Matahari juga merupakan sumber utama energi bagi tata surya. Matahari terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Reaksi fusi nuklir di intinya menghasilkan energi yang luar biasa yang memancar keluar sebagai cahaya dan panas. Aktivitas permukaan matahari seperti bintik matahari dan suar matahari memengaruhi lingkungan luar angkasa. Energi dari matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Cahaya matahari memungkinkan fotosintesis oleh tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan makanan. Panas matahari menjaga suhu bumi tetap hangat, memungkinkan air tetap cair, dan mendukung berbagai ekosistem. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Ukuran Merkurius diperbandingkan dengan planet lain untuk menekankan betapa kecilnya. Jarak Merkurius yang dekat dengan matahari menyebabkan planet ini menerima radiasi matahari yang tinggi. Permukaan Merkurius ditandai dengan banyaknya kawah akibat tumbukan meteorit. Kawah-kawah ini memberikan wawasan tentang sejarah geologis planet ini. Kurangnya aktivitas vulkanik atau atmosfer yang signifikan mencegah penghapusan jejak tabrakan di Merkurius. Suhu di Merkurius sangat ekstrem karena dekat dengan matahari dan tidak adanya atmosfer. Pada siang hari, suhu Merkurius sangat tinggi karena radiasi matahari yang intens. Pada malam hari, suhu Merkurius turun drastis karena tidak ada atmosfer yang menahan panas. Venus, planet kedua dari matahari, tampak seperti bola kuning oranye. Awan tebal yang berputar dengan cepat mengelilingi Venus. Satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahun di bumi karena rotasinya sangat lambat. Atmosfer Venus sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit nitrogen dan awan asam sulfat. Karbon dioksida memerangkap radiasi inframerah, menyebabkan efek rumah kaca yang sangat kuat di Venus. Efek rumah kaca yang kuat menyebabkan suhu permukaan Venus sangat tinggi. Venus memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi daripada Merkurius. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, atmosfer tebal Venus memerangkap panas matahari secara efektif, menyebabkan efek rumah kaca yang intens. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang signifikan untuk menahan panas, sehingga suhu permukaannya bervariasi secara ekstrem. Dari kehampaan yang sunyi, bumi muncul, sebuah kanvas berputar-putar dari awan putih, benua hijau tua,
dan lautan biru yang luas. Planet itu bernapas dalam keheningan yang tenang. Sebuah bola dunia yang hidup tergantung di kegelapan tak terbatas. Setiap revolusi menyingkap lanskap baru, tarian cahaya, dan bayangan yang memukau di permukaan dunia. Bumi menggantung di angkasa, mercusuar kehidupan dan harapan. Keindahannya sangat kontras dengan kehampaan gelap dan dingin yang mengelilinginya. Dari hamparan ruang tak terbatas, muncul bumi, sebuah kelereng biru yang berputar dengan kehidupan. Benua berputar dengan warna hijau dan coklat, dihiasi awan putih. Satu-satunya rumah kita, mercusuar kehidupan di alam semesta yang luas dan tak dikenal. Permukaan Mars ditandai dengan lanskap tandus dan formasi geologis yang luas. Debu dan oksida besi di permukaan Mars memberikan warna merah yang khas pada planet ini. Lingkungan Mars yang keras dan kering menciptakan kondisi yang unik dan menantang. Mars menjadi fokus utama dalam pencarian kehidupan karena bukti potensial adanya air cair di masa lalu. Meskipun kondisi permukaan Mars saat ini tidak mendukung kehidupan, planet ini mungkin memiliki kondisi yang lebih hangat di masa lalu. Analisis terhadap sampel tanah dan batuan Mars memberikan petunjuk tentang potensi lingkungan yang layak huni di masa lalu. Rover digunakan untuk mengumpulkan sampel tanah Mars sebagai bagian dari metode penelitian. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Massa Jupiter lebih dari 2 kali lipat massa semua planet lain yang digabungkan di tata surya. Karena ukurannya yang besar, Jupiter memiliki pengaruh gravitasi yang signifikan terhadap objek lain di tata surya. Great Red Spot adalah badai abadi yang terletak di atmosfer Jupiter. Badai ini lebih besar dari bumi dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Warna merah disebabkan oleh senyawa organik dan fosfor yang naik dari lapisan bawah atmosfer Jupiter. Jupiter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tata surya. Gravitasi Jupiter membantu membersihkan puing-puing kosmik dan melindungi planet-planet bagian dalam dari dampak asteroid. Jupiter berfungsi sebagai perisai pelindung bagi bumi dan planet lainnya. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel es dan batu kecil dengan berbagai ukuran. Partikel-partikel ini berkisar dari seukuran debu hingga sebesar rumah. Komposisi utama cincin adalah es air yang memantulkan cahaya matahari dan membuat cincin terlihat sangat terang dan indah. Partikel-partikel dalam cincin Saturnus tidak tersebar secara merata, melainkan membentuk struktur kompleks yang terdefinisi dengan baik. Celah-celah di antara cincin Saturnus disebabkan oleh resonansi gravitasi dengan bulan-bulan Saturnus. Celah Cassini adalah celah terbesar dan paling terkenal di antara cincin-cincin Saturnus. Interaksi gravitasi antara partikel cincin dan bulan-bulan Saturnus sangat penting dalam membentuk struktur cincin. Gaya gravitasi bulan-bulan pengembala seperti Pan dan Daphnis menjaga partikel cincin tetap berada di orbit yang stabil. Bulan-bulan pengembala mencegah partikel-partikel cincin menyebar dengan menjaga mereka tetap berada di orbit stabil. Uranus dan Neptunus, yang dikenal sebagai raksasa es, berbeda komposisinya dari raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Kedua planet ini memiliki inti berbatu yang dikelilingi oleh mantel air, amonia, dan metana beku. Komposisi mantel yang unik inilah yang memberi Uranus dan Neptunus warna kebiruan yang khas. Uranus memiliki kemiringan aksial yang ekstrem, sekitar 98 derajat, yang membedakannya dari planet lain. Kemiringan ini menyebabkan Uranus berputar, menyamping relatif terhadap orbitnya mengelilingi matahari
rotasi menyamping Uranus, menyebabkan musim yang tidak biasa dan ekstrem karena kutubnya bergantian menghadap matahari. Neptunus terkenal dengan anginnya yang sangat cepat, yang merupakan yang tercepat di tata surya. Angin di Neptunus dapat mencapai kecepatan lebih dari 2,000 km per jam. Simulasi ini menggambarkan badai dan pusaran kuat yang didorong oleh angin Neptunus.